Ini ada dua peristiwa ya, ada dua peristiwa. Yang satu let call, waktu itu masih peristiwanya let call. Ade Rizal ini ya dan Irjen Pol Verdi Sambo. Dua-duanya perwira, yang satu perwira menengah, yang satu perwira tinggi. Sama-sama membunuh ajudan, sama-sama divonis. Tapi yang satunya, ini yang atas nih, dia bisa aktif kembali bahkan naik pangkat. Dan ini TNI Angkatan Darat kok diem-diem baik ya, dan ini belum viral. Baju koko Habaib Putih. Present. Al-Godi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santai, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding yang kemarin. Banyak umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten kita kali ini ya, ini dari akun Instagram Ayo Berani Laporkan kemarin. Ya nih, keren ini akun keren habis. Ya, ada salah satu postingannya begini nih. Kolonel Ade Rizal Muharram versus Irjen Pol Verdi Sambo. Ya, ini Ade Rizal Muharram ini yang kolonel ini yang atas angkatan darat nih ya. Ini yang di atas ini perwira menengah angkatan darat. Kalau Sambo kan perwira tinggi Polri. Yang satu dipecat dan vonis mati, dan satunya dipecat tapi kembali aktif dan naik pangkat. Apakah kasusnya sama? Kita lihat nanti di postingannya ya guys ya. Artinya ini ada perbandingan gitu. Ada perbandingan apple to apple ini. Ya, walaupun yang satu perwira menengah, yang atas ini perwira menengah, angkatan darat, yang bawah perwira tinggi Polri. Ya kan? Apakah kasusnya sama nih? Sama-sama juga membunuh ajudan. Ya, diduga membunuh ajudan. Apakah udah vonis? Ya kan? Pada akhirnya hukum militer TNI AD dipertanyakan siapa pati yang merestuinya. Nah, jadi yang bawah ini kan jelas nih ya. Jelas Sambo udah kemarin vonisnya vonis mati dan dia dipecat dengan tidak hormat. Yang di atas ini ya si Kolonel Ade Rizal ini malah naik pangkat, kembali aktif dan naik pangkat. Keren ya. Angkatan Darat keren ya. Nah, ini yang membuat beberapa orang mungkin kepanasan sama postingannya Ayo Berani Laporkan ini. Dan ini sesuai data karena gue kenal adminnya ya, artinya dia menjadikan apa yang dia tampilkan itu sesuai dengan data yang ada gitu. Bukan hoax. Oke, nggak usah lama-lama, kita langsung ke postingannya Ayo Berani Laporkan. Let's go to Instagram guys. Oke guys, kita udah di postingan Instagramnya Ayo Berani Laporkan ya. Yang ini akun receh tapi keren, berani, yang membuat sampai diblokir Deddy Kobuzier loh dia. Nih ya, foto atas tampak 4 orang perwira TNI Angkatan Darat yang mendampingi Kepala Dinas Penerangan Kodam 12 Tanjung Pura. Dari keempat wajahnya, satu menunjukkan raut muka kejengkelan, satu menunjukkan raut muka kesedihan, satunya tidak tampak, dan satunya lagi menunjukkan ekspresi senyum yang setengah dipaksa ketika mendampingi Kapendamnya merilis berita di depan media pers. Di depannya tampak seorang pembunuh, jelas-jelas disebut pembunuh nih, yang dengan sangat bangga melemparkan senyum, yang dalam kacamata ahli bahasa tubuh, senyum ini adalah senyum tipikal psikopat.
Suatu penyakit jiwa yang tidak disadari bahwa ketika menyiksa makhluk lain dianggap sebagai sesuatu yang lumrah dan menyenangkan bagi penderitanya. Disebut pembunuh psikopat. Dan di bawahnya seorang yang kita tahu semua bahwa Jenderal Polisi Bintang 2 ini divonis mati karena terbukti membunuh ajudannya. Kasus sang kolonel versus sang irjen, sedikit kita bahas apel versus apel. Walaupun secara pangkat dan kedudukan keduanya berbeda. Satu sebagai pamen perwira menengah TNI Angkatan Darat dan satunya lagi sebagai perwira tinggi Polri. Keduanya sama-sama didakwa membunuh dengan korban yang juga sama-sama sebagai ajudannya. Kedua korban ditengarai diduga melakukan pelecehan terhadap keluarganya. Yang satu tewas karena timah panas dan satunya tewas karena disiksa oleh ajudan yang lainnya. Kedua korban pada awalnya diberitakan sama-sama bunuh diri, walaupun pada akhirnya otak pembunuhan terkuak bahwa komandannya lah yang menghilangkan nyawanya. Ternyata ada Sambo versi Angkatan Darat ya. Ada. Bagi media pers tentu kasus keduanya punya nilai lebih untuk ditampilkan, walaupun masyarakat lebih memilih untuk mengikuti kasus Verdi Sambo karena media lebih banyak yang mengupasnya. Sementara entah kenapa kasus Letkol AD pada waktu itu jarang sekali media yang merilisnya. Kalaupun ada mungkin tidak sevulgar Verdi Sambo. Dan singkat cerita, vonis kedua tersangka ini dipecat. Sang Jenderal Bintang 2 dipermalukan di publik habis-habisan dan dijadikan bahan buli bagi oknum polisi. Misal, dasar anak buah Sambo. Iya benar. Sementara sang Letkol dipecat dan dipenjara 3 tahun lamanya sambil menunggu banding untuk aktif kembali. Tentu dengan berbagai cara, termasuk lobby pada oknum perwira tinggi TNI Angkatan Darat dengan cara yang tidak gratis. Wow. Satu persatu akan kita buka. Seorang Letkol pembunuh, setelahnya menjadi kolonel, dan satunya seorang irjen pembunuh menjadi pesakitan. Kasusnya sama ternyata ya. Dan ini berani laporkan, berani ngangkat begini karena memang punya data gitu. Dan ini memang tidak tersentuh sama publik. Dan wajar aja ya kalau Deddy Corbuzier sebagai Letkol tituler itu merasa gimana gitu ya. Serem, ngeri-ngeri sedap ini ayo berani laporkan ini. Kita baca komentar netizen ya guys. Yang katanya pengadilan militer lebih sadis ternyata cuma segitu doang. Nah tuh aktif kembali guys. Aktif kembali. Naik pangkat malah. Kolonel sekarang ya. Kejam kok militer, tapi kalau ada kedekatan dengan babe ada kelunakan. Bukan babe gue nih ya, maksudnya babe atas itu ya. Ntar dikira babe gue. Oh seperti itu. Oke lah lanjutkan, budaya tajam ke bawah tumpul ke atasnya. Kasihan prajurit yang cuma jadi tumbal atasannya. Nah tuh. Jangan kencar-kencar, ntar OTK nutupi aibnya ada institusi lagi jadi lampias. Selalu institusi sebelah yang jadi kambing hitamnya ya bang. Tolong cek DM ada kasus di daerah. Ada cek DM. Oke. Bravo Polri Min. Tuh, bravo Polri. Nih kita lihat balasannya. Bravo Polri, begitu ya. Bravo Polri, ya. Ya, sama banyak oknumnya juga ya. Ya, jelas setuju Polri lebih transparan kan bro ketimbang junjungan lu. Ini akhirnya perang antara Polri sama TNI AD nih. Ini oknum-oknum guys. Belum lagi golongan mereka aktif di politik. Aduh, jaga diri kita masing-masing dulur. Jangan tanya wis, terutama itu yang purnawirawan. Ada tuh. Mana nih pasukan Bravo nggak punya suara di sini? Nangis karena belum viral kayak Sambo. Kita bantu deh ini naik viral nih ya. Sambo sudah dihukum mati atau belum nih Min? Belum lah. Waduh. Ini di tag semua ini narasi TV apa semua. Nah tuh. Mata picek sebelah adanya bro. Bagaimana bisa terjadi pelaku pidana umum bisa aktif kembali dan naik pangkat? Apakah media yang ngakunya kredibel dan cerdas berani angkat kasus ini? Nah tuh Mata Najwa gimana? Deddy Corbuzier pantas saja ya. Pantas saja.
Saya dari dulu kurang yakin dengan peradilan militer, tertutup kepada rakyat. Katanya TNI bersama rakyat, kok masih ada aja. Ada saja yang ditutup rapat. Dan untuk akun infokomando.official berani tidak post berita ini. Nah tuh ayo. Bro diem-diem baik, info komando official tuh di tag lagi. Ayo. Aiman Wicaksono, berani menguliti ini enggak Bang Maman? Kalau coklat aja sampai dalam gua digali, ayo tunjukkan bahwa Anda jurnalis yang handal dan hebat. Nah, kita kalau gue nih semuanya ya oknum kok, kita bukan benci institusinya ya. Tapi ini jelas ini. Nih sampai begini. Ada Sambo versi TNI AD, tapi bisa aktif kembali. Wow. Bahkan naik pangkat ya. Katanya kasusnya itu dia masih letnan kolonel, sekarang udah kolonel ya. Ini men akun Nyomeran yang bilang peradilan militer mengerikan tentang vonis mati berubah seumur hidup. Cuak. Ayo dong tanggapannya Pak. Dah ya guys, itu komentarnya. Kita kesimpulan yuk. Ya, kita sampai pada kesimpulan. Artinya begini guys. Ya, ini ada dua peristiwa ya. Ada dua peristiwa. Yang satu let call. Waktu itu masih peristiwanya let call. Ade Rizal ini ya dan Irjen Pol Verdi Sambo. Dua-duanya perwira, yang satu perwira menengah, yang satu perwira tinggi. Sama-sama membunuh ajudan. Sama-sama divonis. Tapi yang satunya, ini yang atas nih, dia bisa aktif kembali, bahkan naik pangkat. Dan ini TNI Angkatan Darat kok diem-diem baik ya, dan ini belum viral. Coba kita bantu viralkan ini guys. Ya kan? Kok bisa ya? Apakah karena ini juga Deddy Corbuzier itu gemes sama akun ayo berani laporkan gitu sampai akhirnya diblokir gitu. Karena berita ini masa let call tituler Deddy Corbuzier nggak berani ngangkat ini. Ini ada terjadi terjadi loh ini. Terjadi. Sudah vonis loh. Berarti kan ada gitu, bukan hoax. Ada nih. Nah, ini kita bantu viralin siapa tahu setelah kita angkat ini justru masalahnya bisa menguap dan kita bisa tahu ada borok di mana aja gitu. Semua institusi, kita bukan membenci institusinya guys. Karena memang hampir setiap institusi itu ada oknumnya. Dan ini kita kepingin negara ini bersih gitu. Ya kan? Oknum-oknumnya itu dibersihkan. Sepakat nggak? Kalau sepakat bantu viralin guys. Itu aja dari gue. Gue minta maaf kalau ada salah. Sampai jumpa di konten-konten gue berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata ada ya Verdi Sambo versi Angkatan Darat nih. Tapi masih berdinas lagi loh. Naik pangkat. Waduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys, alhamdulillah gue lagi di Jember dan gue dapat produsen Golden Pro MHA Vito. Ini guys bahan-bahannya itu di dalamnya ada jintan hitam, ada broto wali, ada sambiloto, ada jahe, pegagan, ada madu hitam, ada propolis dan probiotik. Dan ini alhamdulillah gue udah berapa hari ya, 4 hari gue nyoba ini. Ini langsung aja guys, dia madunya madu hitam ya. Ya bukan madu bini, bukan madu hitam. Ini untuk obat dan untuk imunitas tubuh. Alhamdulillah kemarin gua badan-badan gak enak, gua pakai sehari 3 kali nih produk. Cuman ditetesin di bawah lidah kayak begini. Jangan lupa bismillah, tapi bismillah sama sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dan sayyidina Muhammad. Dah begitu aja, sehari 3 kali. Kalian langsung hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Ini insya Allah bisa membuat badan kita tahan terhadap segala macam infeksi dari luar untuk imunitas tubuh. Dah gitu aja, langsung pesan ya. Ini nomornya. Bismillahirrahmanirrahim guys. Sekarang ada babe rolen, babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya. Ada 3 rasa. Nih ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, ini gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. Tahu kerannya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah, segini
nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah ya.